Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita menghadapi sebuah permasalahan yang kadang membuat kita putus asa dan pesimis. Sebuah kasus, misalkan seorang pemuda yang berbulan-bulan mencari pekerjaan namun gagal mendapatkannya, atau seorang santri yang sulit menghafalkan hafalan Al-Qur'annya, atau seorang remaja yang ingin mendaftarkan dirinya ke universitas tinggi akan tetapi ditolak oleh universitas tersebut, atau kondisi-kondisi lainnya. Semua itu terkadang membuat hati merasa sedih, harapan menjadi pupus, dan masa depan menjadi gelap. Rasa pesimis yang menimpa seseorang dalam kasus yang berulang-ulang ketika mencapai titik puncaknya akan berubah menjadi rasa putus asa. Sebuah kondisi yang sangat berbahaya dan merusak kesehatan jiwa seseorang. Orang akan mudah mengambil keputusan secara asal, nekat, tidak matang, dan menghiraukan nasihat orang lain. Bahkan bisa jadi bunuh diri. Maka dari itu, rasa putus asa sangat dilarang oleh Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tayasu min ruhillah, innahu la yayasu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surah Yusuf ayat 87. Jamaah yang berbahagia, dalam ayat tadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman jangan berputus asa. Karena itu tidak ada orang yang berputus asa melainkan orang kafir. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena orang kafir tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengetahui keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya tahu ukuran materi dan kehidupan dunia saja. Ketika mereka tidak mampu menguasai dunia dan tidak mendapatkan materi, maka mereka akan putus asa. Mereka akan sangat mudah terkena penyakit yang dikenal dengan the future shock atau kejutan masa depan. Akibatnya, mereka akan sering mengalami kecemasan yang berlebihan, depresi, dan hilangnya kendali kehidupan. Bahkan tidak jarang mereka yang bunuh diri walaupun telah mencapai puncak kejayaan. Mereka sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yazunnun. Dan mereka berkata, sesungguhnya kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran surah Al-Jasiyah ayat 24. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap orang kafir yang disebutkan tadi tentu berbeda dengan sikap orang mukmin sejati. Orang mukmin akan selalu berikhtiar semaksimal mungkin. Kalaupun belum berhasil, ia akan mengembalikan seluruh masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu berharap atas keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia percaya bahwa setiap apa yang terjadi pastilah ada hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan rasa optimis dan melawan rasa pesimis. Yang pertama, jamaah sekalian, selalu mengingat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi yang bertakwa.
Yang kedua, selalu berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakin bahwa setiap apa yang terjadi pastilah ada hikmahnya. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperbanyak silaturahim, karena orang yang memperbanyak silaturahim akan mendapatkan banyak rezeki. Tentu yang dimaksud rezeki di sini bisa jadi berupa solusi. Dan yang terakhir jamaah sekalian, memperbanyak membaca istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu optimis dalam hidup ini. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semestinya adalah orang yang berpotensi menang dan berjaya karena kita memiliki iman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.